أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah memasuki tanggal 6 Ramadan 1443 Hijriah. Alhamdulillah pula telah kita laksanakan puasa kita hingga hari ke-6-nya, dan juga telah kita laksanakan sholat tarawih kita hingga malam ke-6-nya. Tentu saja di antara kita ada yang menyambut bulan suci ini dengan penuh kegembiraan dan penuh semangat dalam menjalankan ibadah di dalamnya, dan di antara kita juga ada yang merasa berat dalam beribadah di dalamnya. Nah, di antara penyebab akan kemalasan dalam melaksanakan ibadah ini adalah karena sebagian di antara kita itu menganggap bahwa ibadah ini hanyalah beban yang disyariatkan kepada kita gitu. Dan ada pula yang menganggapnya yang melakukan ibadah di sini bukan ikhlas karena Allah. Nah, padahal kalau misalkan kita mengikhlaskan ibadah kita hanya karena Allah dan memahami makna ibadah yang sebenarnya, maka sejatinya ibadah kita akan terasa nikmat gitu dan akan terasa ringan, insya Allah. Nah, lalu bagaimana sih caranya supaya ibadah kita terasa indah dan terasa ringan gitu, tidak lagi terasa seperti beban gitu? Nah, inilah yang akan saya bahas di kesempatan kali ini. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan tadi, langkah baiknya kita pahami dulu karakteristik syariat yang Allah telah syariatkan, telah Allah turunkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidaklah mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, ayat ini menjelaskan mengenai tujuan umum dari pensyariatan atau penurunan syariat kepada umat Islam, yaitu sebagai rahmat bukan hanya pada umat Islam saja tapi seluruh alam gitu. Dan menurut Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir, beliau menyebutkan bahwa rahmah yang dimaksud di sini adalah untuk kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi bukan cuma di akhirat saja, tapi juga syariat ini jika dilaksanakan dengan baik dan benar, maka akan memberikan kemaslahatan bagi yang melaksanakannya maupun bagi alam di sekitarnya. Nah, dari ayat tadi dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya ibadah apapun yang kita lakukan itu kebaikannya akan berdampak pada kita, bukan kepada orang lain. Mungkin ya, meski memang sebagian ibadah ada yang dampaknya dirasakan oleh orang lain juga, tapi yang pasti kebaikan itu juga akan dirasakan oleh kita sendiri. Begitu pula sholat dan puasa yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Tentunya semua kebaikan itu akan didapatkan oleh kita sendiri. Nah, kita harus pahami bahwa ibadah itu tidak semata-mata hanya untuk di akhirat saja, tapi juga di dunia pun kita akan memperoleh ganjarannya. Lalu bagaimana sih caranya supaya kita bisa menikmati ibadah ini? Nah, yang pertama kita harus mengistiqomahkannya gitu, mengistiqomahkan dalam ibadah. Jadi baik itu kita melaksanakan sholat ataupun puasa gitu, kalau misalkan kita ingin bisa menikmatinya, ya kita awal-awalnya harus istiqomah dulu supaya badan kita terbiasa. Nah, nanti setelah itu barulah hati kita bisa perlahan-lahan menikmati ibadah yang kita rasakan. Nah, supaya istiqomah ini kita juga harus memaksakannya di awal. Jadi ketika kita malas gitu melaksanakan sholat atau melaksanakan puasa, ya kita harus paksakan dulu, apalagi yang wajib gitu. Maka kita baik malas maupun gak malas gitu, ya kita harus laksanakan semampu kita gitu. Dan kalau misalkan kita ingin membiasakan suatu ibadah, maka mulailah dari yang sedikit dulu, tapi usahakan selalu rutin dari waktu ke waktu. Misalkan kita mau sholat tarawih, gak apa-apa nggak harus yang panjang-panjang gitu, kita nggak harus cari masjid yang langsung misalkan satu hari satu juz gitu. Kalau kita belum terbiasa nggak apa-apa, jangan langsung cari masjid atau tempat sholat yang satu kali tarawihnya itu langsung satu juz. Nah, nanti dikhawatirkan gitu kita nanti malas di pertengahan Ramadan atau di akhir-akhirnya. Tapi cari yang ringan aja dulu kalau misalkan kita memang belum terbiasa. Jadi dari yang ringan, nanti kita
sudah biasa, baru nanti kita tingkatkan lagi perlahan-perlahan gitu sampai akhirnya kita bisa menikmati ibadah yang kita lakukan. Nah, dan selama proses pengistiqomahan ini kita juga harus senantiasa berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan kenikmatan kepada kita dalam setiap ibadah yang kita lakukan gitu. Nah, karena memang kenikmatan sholat, kenikmatan puasa, kenikmatan dalam ibadah yang lain pun itu semua adalah rezeki dari Allah dan kita harus memintanya gitu kepada Allah. Kiranya demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد